Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zaratun NC, NIM T 2019-3116. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 8 akan menerangkan atau menjelaskan tentang pengertian manajemen konflik serta strategi manajemen konflik antar siswa. Yang pertama yaitu pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik agar tetap baik, mengingat kegagalan dalam mengelola konflik dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Maka pemilihan terhadap teknik pengendalian konflik menjadi perhatian pemimpin organisasi. Selanjutnya yaitu strategi manajemen konflik antar siswa. Pemimpin adalah suatu kekuatan penting dalam rangka manajemen. Oleh sebab itu, kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci utama menjadi seorang manajer yang efektif. Seorang pemimpin sekolah sudah seharusnya menciptakan suasana yang aman dan tentram di lingkungan sekolah. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai seorang pemimpin. Terkait hal ini, kepala sekolah dituntut memiliki strategi-strategi yang dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan sekolah. Strategi manajemen konflik adalah sebuah rencana yang telah disusun oleh pihak sekolah untuk mengelola konflik yang terjadi antar siswa. Lembaga sekolah harus memiliki strategi untuk pengelolaan konflik antar siswa, karena dalam suatu organisasi pasti terdapat beberapa konflik, baik itu konflik antar personal maupun konflik antar kelompok. Terdapat beberapa strategi dalam penyelesaian konflik antar siswa. Yang pertama yaitu menghindar. Menghindar merupakan reaksi yang dilakukan oleh satu orang atau kedua belah pihak dalam upaya tidak terlibat dengan masalah-masalah yang menimbulkan perbedaan ataupun pertentangan. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi dapat diartikan memelihara suatu hubungan dengan pihak lain atau sikap menyetujui, tidak agresif, kompresif, bahkan dengan mengorbankan keinginan pribadi. Yang ketiga yaitu strategi menang atau kalah. Strategi ini biasanya juga disebut oleh kompetisi atau persaingan, yang merupakan suatu bentuk perjuangan apabila dua belah pihak berlomba atau merebut untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jika suatu kompetisi tidak disertai aturan yang jelas, maka mudah berkembang menjadi pertikaian yang tidak dapat dikendalikan dan cenderungnya yang kuat yang menang. Yang selanjutnya yaitu kompromi. Kompromi merupakan reaksi terhadap konflik dengan cara mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama adalah kesediaan untuk menerima kebutuhan pihak lain. Kolaborasi sangat berguna jika masing-masing pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan berbeda dan kompromi tidak dapat dilakukan. Kolaborasi bertujuan untuk mendapatkan keinginan dari masing-masing kelompok sehingga bisa menang dan tidak ada yang dikalahkan. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.